Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di'uhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zahra Al-Hayati dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan sejarah linguistik umum seperti apa dan sejarah linguistik Arab dan siapa tokoh-tokohnya, apa yang dimaksud dengan bahasa itu, bagaimana karakteristik bahasa, asal-usul bahasa seperti apa, teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah linguistik secara umum. Nah, jadi banyak sekali para ahli yang berpendapat dan mengklasifikasikan periode sejarah perkembangan linguistik ini. Nah, menurut Abdul Khair, dia itu mengklasifikasikan sejarah linguistik umum ini menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pada zaman Yunani, yang kedua, periode pada zaman Romawi, yang ketiga, periode pada zaman pertengahan, yang keempat, periode pada zaman Renaissance. Nah, jadi yang pertama pada zaman Yunani. Nah, studi bahasa pada zaman Yunani ini dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Nah, jadi pada zaman ini muncul beberapa masalah tentang kebahasaan. Nah, yang pertama itu pertentangan dengan fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan fisis itu? Nah, fisis ini adalah bahasa yang memiliki hubungan atau asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia, seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan nomos? Nomos adalah bahasa yang tidak memiliki hubungan pasti antara lambang dan acuan, seperti itu. Nah, lalu bahasa ini dipersoalkan lagi apakah beranalogi dan beranomali, seperti itu. Nah, ilmuwan Plato dan Aristoteles itu berpendapat bahwa bahasa itu beraturan atau yang sifatnya teratur, seperti itu. Nah, dan dalam kelompok lain ada yang berpendapat bahwa bahasa itu tidak beraturan. Nah, misalnya di dalam bahasa Arab itu kan kenapa jamak dari rasulun itu adalah rasul, kenapa tidak rasuluna, seperti itu. Seperti muslimun itu kan jamaknya muslimuna, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pada zaman Romawi. Nah, pada zaman Romawi lanjutan dari zaman Yunani, seperti itu. Nah, menurut Varro dalam bukunya yang berjudul De Lingua Latina, jumlahnya kurang lebih 25 jilid ya. Varro ini menyinggung beberapa hal, diantaranya itu pertentangan antara analogi dan anomali. Nah, di dalam soal morfologi ini, Varro itu berpendapat bahwa di dalam bahasa Latin itu ada yang bernama analogi. Artinya beraturan, yang anomali artinya tidak beraturan, seperti itu. Nah, menurut Prisia di dalam bukunya yang berjudul Institution Grammatical, kurang lebih 18 jilid, menjelaskan bahwa persoalan mengenai bahasa Prisia ini yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, Prisia ini dikenal sebagai peletak dasar tata bahasa Prisia. Yang ketiga, pada zaman pertengahan. Nah, yang menjadi ciri utama pada zaman pertengahan ini adalah munculnya para filsuf terhadap bahasa dan melonjaknya bahasa Latin sebagai sebagai bahasa utama yang dipakai oleh Petrus Hispanus, yaitu seorang tokoh yang berpengaruh pada zaman pertengahan ini, seperti itu. Yang keempat yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini secara etimologi, Renaissance ini yaitu lahir kembali, seperti itu. Nah, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yaitu maksudnya zaman kuno itu zaman Yunani dan Romawi, seperti itu. Nah, baik tentang keseniannya, terus filsafat dan sastra yang lahir pada abad ke-16 dan 17. Seperti ada yang kelima yaitu zaman modern. Setelah masa Renaissance maka muncul zaman modern ini dalam sejarah perkembangan linguistik, seperti itu. Nah, beberapa pandangan Ferdinand de Saussure, yaitu tokoh pada zaman ini, antara lain mengenai perbedaan language and peril
language ini adalah bahasa tertentu yang sudah membantu kelompok atau bangsa. Nah, yang dimaksud dengan parol ini adalah bahasa sebagai pembuatan pembicaraan, maksudnya perbuatan berbicara oleh seorang individu yang yang pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya sejarah linguistik Arab seperti itu. Nah, perhatian orang pada linguistik Arab ini muncul ketika pada awal perkembangan Islam seperti itu. Nah, linguistik yang dimaksud ini adalah ilmu tata bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu seperti itu. Nah, terdapat beberapa para ahli sejarawan untuk menemukan orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu ini. Nah, yang pertama itu ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab ini dan yang meletakkan dasar-dasar dan gramatikalnya adalah Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua ada berpendapat lagi, ada juga orang yang pertama menemukan ilmu nahwu ini adalah Abu Aswad Ad-Du'ali seperti itu. Nah, selanjutnya adalah periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama itu ada periode pembentukan. Nah, yang kedua ada periode pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang ketiga itu periode kejayaan. Yang keempat periode reformasi dan reformulasi. Nah, maksudnya reformasi ini yaitu munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah untuk dipelajari seperti itu. Yang selanjutnya yaitu definisi bahasa. Nah, bahasa di dalam kosakata bahasa Arab itu disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut dengan lingua seperti itu. Nah, maksudnya lughah ini bentuk masdar dari laghawa yalghu. Itulah pengertian bahasa secara etimologi seperti itu. Nah, secara terminologi pengertian bahasa ini banyak dikemukakan para ahli seperti Ibnu Jinni. Beliau mengemukakan aswatun ya'baru biha kullu qaumin an a'radihim. Artinya lambang-lambang atau bunyian-bunyian yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Kedua yaitu menurut Al-Jurjani, ia mengemukakan ya'biru biha kullu qaumin an a'radihim, artinya apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya seperti itu pengertian bahasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahasa ini sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Nah, yang pertama karakteristik bahasa itu yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi seperti itu. Yang kedua, bahasa itu unik, memiliki ciri khas yang bagus dan berkarakter seperti itu. Nah, yang ketiga itu bahasa itu bersifat universal. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer, yaitu bersifat mutlak. Yang kelima, bahasa itu bersifat produktif. Yang keenam, bahasa itu bersifat dinamis atau berubah. Yang ketujuh, bahasa itu berbagai macam ragam. Nah, yang kedelapan, bahasa itu manusiawi, hanya manusia yang bisa berbahasa seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu asal usul bahasa. Nah, asal mula bahasa ini tidak dapat ditentukan secara pasti ya, namun karena bahasa ini tidak diciptakan oleh seseorang atau kelompok atau apapun. Nah, siapa yang menciptakan bahasa itu? Nah, tidak seorang pun yang tahu dan pasti dan tidak dapat ditelusuri kejelasannya seperti itu. Nah, membahas tentang asal usul bahasa. Nah, ahli-ahli menyimpulkan kapan bahasa pertama kali digunakan oleh manusia. Para ahli bahasa justru sepakat bahwa bahwa tidak seorang pun bahasa awal mula ada di mana, bagaimana, siapa yang membuat dan siapa yang mengawalinya itu tidak tahu pasti seperti itu.
Nah, berbeda dengan aliran-aliran primitif para filsuf Yunani kuno seperti Pythagoras, Plato, dan kaum Stoika berpendapat bahwa bahasa ini muncul karena keharusan batin atau karena hukum alam. Nah, ada lagi Dr. Jacob mengemukakan bahwa bahasa ini berkembang dari sistem tertutup menuju sistem yang terbuka dari 2 juta tahun yang lalu, tetapi baru dianggap sebagai protolingual antara 100.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, perkembangan pesat terjadi karena zaman pertanian mulai berkembang di bumi. Nah, dari jangka waktu tersebut hingga sekarang, teori asal-usul bahasa ini dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu fase pertama yaitu fase perkembangan sebelum abad ke-18. Nah, yang disebut dengan fase kedewaan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat. Nah, tetap teori bahasa menurut ilmuwan Barat, yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Nah, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami, dan apabila mereka ingin menyatakan objek, maka mereka itu terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, seperti itu. Yang kedua yaitu teori onomatopetik atau ikonik, yaitu imitasi bunyi atau gema. Nah, teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek tertentu, yaitu objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, nomor 3 teori interjeksi, yaitu teori ini bertolak belakang dari asumsi bahwa bahasa ini lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami oleh manusia. Itu menurut teori injeksi. Nah, interjeksi, seperti itu. Nah, yang nomor 4 teori nativisti atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller. Teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada sesuatu yang stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal, suara maksudnya, seperti itu. Nah, yang mendalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar berbagai perkembangan bahasa, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu teori Yoheho disebut demikian karena orang-orang primitif mengeluarkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang itu. Oleh sebab itu, teori ini disebut dengan teori Yoheho. Dan masih banyak lagi teori bahasa menurut ilmuwan Barat, seperti itu. Nah, sekarang teori bahasa menurut ilmuwan Arab. Nah, yang pertama teori menurut ilmuwan Arab ini al-taufiq wa al-ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia itu merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian manusia dalam hal ini bersikap taufiki. Artinya taufiki itu yaitu menyerahkan masalah ini kepada Allah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu teori al-tawaddu wa al-istilah. Yang kedua yaitu teori al-tawaddu wa al-istilah. Ya, menurut teori ini bahasa itu diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Nah, kemudian setelah itu mereka baru bisa mengungkapkan ini, dan itu dengan kosakata yang disepakati mereka, seperti itu. Yang ketiga ada teori jam'u baina at-taufiqi wal istilah. Ya, teori ini merupakan gabungan antara teori al-taufiq wal ilham dan al-tawaddu al-istilah. Nah, yang menggabungkan ialah Ibnu Jinni. Namun teori ini bukan tanpa celah. Ada sejumlah kritik yang ditujukan kepada teori ini, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu teori al-taqlid wa al-muhakat. Nah, teori ini memandang bahwa asal mula bahasa itu adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi materi yang saya pahami yaitu tentang bahasa fushah dan amiyah. Nah, jadi bahasa Arab
Fusha ini adalah bahasa Arab yang paling baik dan terpelihara. Nah, bahasa Arab ini bahasa Arab Fusha, periode awal bahasa Fusha ini yang digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa Arab Fusha yaitu bahasa resmi yang digunakan di dunia pendidikan, contohnya sastra, mungkin media massa, serta menjadi bahasa resmi dunia Arab saat ini. Nah, karena bahasa Fusha itu mengikuti kaidah-kaidah nahwu sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Kalau bahasa Arab yang amiyah itu bahasa Arab yang tidak terstruktur, maksudnya tidak mengikuti kaidah nahwu, dan jadi terdapat banyak penyimpangan di dalam bahasa Arab yang amiyah itu. Nah, jadi bisa dibedakan secara umum. Perbedaan antara bahasa Fusha dan amiyah ini bisa dilihat dari beberapa hal, yakni bahwa di dalam bahasa Arab yang amiyah itu dapat terjadi penyimpangan atau pelafalan huruf, ya, kadang terjadi perubahan secara menyeluruh pada sebuah kata, seperti itu. Nah, kalau bahasa yang Fusha itu sesuai dengan konteks kaidah nahwu yang pada umumnya, seperti itu.